Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rismawati dan pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tentang permasalahan dalam kinerja saya sebagai ASN Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan IKI pada bulan Desember tahun 2022. Baik, permasalahan pada kali ini adalah permasalahan pengumpulan tugas yang tidak tepat waktu oleh peserta didik atau siswa. Deskripsi permasalahan, yaitu terdapat beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika guru memberikan tugas kepada siswa itu biasanya sudah ditentukan waktu pengumpulannya. Dan ketika waktu pengumpulan tiba tersebut masih saja ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Kemudian guru mencoba untuk bertanya mengenai kesulitan tugas dan memberi tambahan waktu pengumpulan. Guru mencoba bertanya tentang kesulitannya dan mencoba memberikan solusi, kemudian menambahkan waktu untuk pengumpulannya. Tetapi ternyata siswa masih tidak mengumpulkan tugas bahkan sampai waktu pelaksanaan penilaian akhir semester atau ujian akhir semester itu tiba. Biasanya sebelum pelaksanaan PAS itu semua tugas siswa itu harus sudah terkumpul. Jadi nanti ketika pengisian nilai rapor itu cepat gitu ya, memudahkan. Tetapi jika tugas siswa belum terkumpul sampai waktu pelaksanaan PAS tiba, itu biasanya akan menghambat pengolahan nilai rapor bagi guru mata pelajaran. Akar permasalahan yang telah saya selidiki adalah ternyata kurangnya motivasi siswa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan faktornya setelah saya kaji itu bisa jadi yang pertama karena metode pembelajaran yang kurang sesuai, kemudian yang kedua gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Karena metode pembelajaran yang tidak sesuai itu bisa mempengaruhi sekali semangat dan motivasi siswa belajar dan melaksanakan tugas. Kemudian gaya belajar siswa yang berbeda-beda, ada gaya belajar auditori, visual dan audiovisual. Itu ketika guru menyamaratakan gaya belajar siswa itu akan berdampak kepada munculnya beberapa siswa yang memiliki gaya belajar berbeda itu akan kesulitan dalam belajar dan kesulitan dalam mengerjakan tugas hingga akhirnya berdampak pada pengumpulan tugas yang terlambat. Maka alternatif solusi yang saya lakukan adalah yang pertama, guru lebih selektif dalam memilih metode pembelajaran. Jadi guru terutama saya itu tidak menyajikan, tidak memilih metode pembelajaran itu sama setiap materinya. Tetapi sekarang saya lebih selektif menggunakan metode pembelajaran apa disesuaikan dengan materinya dan kondisi siswa tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan pembelajaran diferensial. Pembelajaran diferensial ini adalah pembelajaran yang memfasilitasi seluruh gaya peserta didik atau siswa di kelas tersebut. Jadi saya mengidentifikasi terlebih dahulu gaya belajar apa sih yang terdapat dalam kelas tersebut. Nah, ketika saya sudah mengetahui gaya belajar setiap siswa itu dalam pembelajaran diferensial, saya memfasilitasi semua gaya belajar tersebut tentunya dengan media dan teknik pembelajaran yang berbeda-beda terhadap setiap gaya belajar. Kemudian alternatif solusi yang ketiga adalah melakukan pendekatan emosional dengan siswa untuk lebih mengerti apa yang dapat memotivasinya. Seperti mungkin mereka lebih tertarik terhadap
gadget atau media sosial seperti itu. Jadi ya saya menentukan tugasnya adalah tugas-tugas yang memanfaatkan media sosial atau gadget-gadget tersebut. Hasil pemecahan masalah yang pertama adalah menurunnya jumlah siswa yang telat mengumpulkan tugas. Setelah saya memilih metode penelitian, menggunakan pembelajaran diferensial, kemudian melakukan pendekatan secara emosional, ternyata jumlah siswa yang telat mengumpulkan tugas itu mengalami penurunan, meskipun belum mencapai 0%, tetapi ada penurunan jumlah siswa yang telat mengumpulkan tugas. Kemudian hasil yang kedua adalah siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar dan mengerjakan tugas. Ini tadi akibat dari pembelajaran diferensial, di mana saya memfasilitasi semua gaya belajar, akhirnya mereka menjadi lebih semangat. Kemudian hasil yang ketiga adalah terjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa. Jadi guru lebih tahu apa sih yang membuat siswa lebih bersemangat, lebih termotivasi. Seperti itu, dan sumber rujukan solusi ini adalah dari peraturan tentang Merdeka Belajar dalam kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih. Saya haturkan. Cukup sekian pemaparan permasalahan yang dapat saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.